seperti ini. Ini daun yang awalnya hijau terus tiba-tiba menguning. Daunnya tiba-tiba menguning lalu habis itu rontok. Kalau di sini sudah mencoklat, biasanya daun di situ akan menguning dan lalu rontok. Tetapi ini belum mencoklat di sini. Di sini sudah menguning dan mau rontok. Kalau misalkan daunnya banyak yang rontok, tiba-tiba menguning rontok, nanti biasanya untuk pembuahan itu akan susah atau akan sulit untuk dibuahkan, bolo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Mantri of Grapes, mantrinya anggur. Baik bolos anggur semuanya, pada episode kali ini kita akan sharing atau berbagi sedikit pengalaman mengenai pH tanah yang asam atau pH tanah turun, sehingga menyebabkan pertumbuhan pohon anggur itu kurang bagus. Dan ada salah satu ciri-cirinya yang sangat terlihat jelas walaupun bolo anggur tidak menggunakan alat pH meter untuk mengukur pH, tetapi ada satu tanda khas yang sangat jelas ketika pohon anggur itu pH-nya turun. Kemudian penyebabnya itu apa dan juga cara menanganinya itu seperti apa? Oke, langsung saja kita akan bahas di video ini. Kita langsung balik kameranya. Oke bolo, ini salah satu tanaman anggur kita yang pH-nya turun. Sebelumnya saya mohon maaf karena saya belum mempunyai alat pengukur pH. Jadi saya hanya menebak saja. Tetapi ini pengalaman yang saya buktikan selama ini. Kalau misalkan kasus seperti ini umumnya itu pH-nya akan turun atau pH-nya itu tanda-tanda dari pH yang turun. Seperti apakah tanda pH yang turun? Jadi seperti ini bolo. Mungkin bolo anggur pernah mengalaminya juga. Seperti ini. Ini daun yang awalnya hijau terus tiba-tiba menguning. Daunnya tiba-tiba menguning lalu habis itu rontok. Daunnya kuning terus rontok. Seperti ini. Padahal tidak ada jamur. Daunnya sehat terus tiba-tiba kuning rontok seperti ini. Menguning, rontok. Bisa dilihat di sini itu. Pokoknya daunnya menguning lalu rontok. Nah seperti ini. Daunnya menguning padahal sebelumnya daunnya hijau. Daunnya hijau segar. Tetapi tiba-tiba daun yang tua belum waktunya rontok tetapi sudah menguning lalu rontok. Biasanya daun anggur rontok kalau di sini ini sudah mencoklat bolo. Kalau di sini sudah mencoklat, biasanya daun di situ akan menguning dan lalu rontok. Tetapi ini belum mencoklat di sini. Di sini sudah menguning dan mau rontok. Ini sedikit cerita. Jadi sebelumnya pohon anggur ini kita tanam di pot yang bukan pot ini. Potnya ukurannya lebih kecil. Lalu kita pindahkan ke sini. Belum ada 2 minggu. Kurang lebihnya 1 mingguan. Kita pindah ke sini. Lalu muncullah tanda-tanda seperti ini. Penyebab kenapa seperti ini, jadi kemarin sedikit cerita, kemungkinan besar itu karena media tanam yang saya gunakan itu belum matang bolo. Media tanamnya itu belum terlalu matang. Alhasil ya seperti ini, tiba-tiba daunnya menguning lalu rontok. Seperti itu bolo. Untuk tanaman yang lain yang saya tanam dengan waktu yang kurang lebih hampir sama di sini, tetapi menggunakan media yang berbeda dengan kotoran hewan yang berbeda. Di sini pertumbuhannya bagus. Pertumbuhannya bagus, pucuknya aktif. Tapi yang di sana, yang ini, di sini pertumbuhannya ya memang pucuknya ini sudah mulai aktif. Pucuknya sudah mulai aktif, tetapi daunnya itu tiba-tiba rontok. Beda dengan yang di sini. Ini daunnya kan masih bagus. Walaupun sama, tetapi menggunakan kohenya yang berbeda. Di sini kohenya sudah matang, di sini nih kohenya belum matang. Bisa pertama karena stres, yang kedua itu media tanamnya itu belum matang. Jadi bolo anggur perlu sangat memperhatikan yang namanya media tanam. Karena bisa terjadi rontok seperti ini. Terus bagaimana kalau rontok? Kalau misalkan daun yang tua-tua ini rontok, sebelum waktunya pruning sudah rontok, alhasil nanti biasanya di sini akan ketika dipangkas tidak berbuah. Ataupun kalau misalkan berbuah, biasanya buahnya kurang maksimal bolo. Jadi seperti itu. Daun itu sangat penting untuk proses fotosintesis dan juga untuk tahapan anggur untuk berbuah. Jadi kalau misalkan daunnya banyak yang rontok,
tiba-tiba menguning rontok, nanti biasanya untuk pembuahan itu akan susah atau akan sulit untuk dibuahkan bolo. Jadi sebisa mungkin jaga daun. Dan kalau misalkan tidak ada hama tiba-tiba menguning dan lalu rontok seperti ini karena pH-nya turun bolo. Salah satu tanda-tanda anggur kalau pH tanahnya turun itu seperti ini. Saya sering mengalami kalau misalkan seperti ini, penggunaannya sangat mudah. Jadi bolo anggur saya gunakan saja kapur dolomit seperti ini. Nah, ini saya ambilkan di sini contohnya. Kapur pertanian. Kapur pertanian itu murah, satu karung kurang lebih 10 sampai 15.000 dengan kandungan magnesium oksida dan juga kalium oksida. Kalsium oksida 18% dan 30%. Apakah wajib menggunakan ini? Tidak boleh. Jadi bisa menggunakan pupuk kalsium ataupun pupuk magnesium, itu bisa. Tetapi sepengalaman saya, reaksinya tidak secepat ketika bolo anggur menggunakan kapur. Kalau menggunakan kapur dolomit atau kapur pertanian seperti ini, pH-nya itu yang awalnya asam, itu bisa pH-nya naik menjadi normal itu cepat dan tidak memakan waktu yang lama. Tetapi ketika menggunakan pupuk kalsium atau menggunakan pupuk magnesium itu biasanya agak lama bolo. Tidak secepat ketika bolo anggur menggunakan dolomit. Sedangkan kita memerlukan waktu yang cepat. Ketika sudah ada tanda-tanda seperti ini yang sudah menguning, ini harus segera kita tangani. Soalnya kalau misalkan tidak segera kita tangani, ini nanti di sini rontok. Nanti tiba-tiba nanti yang atasnya sini ikut rontok, di atasnya juga rontok. Seperti itu bolo. Jadi harus cepat-cepat kita tangani. Caranya ya ini, menggunakan ini saja. Seberapa banyak tidak usah banyak-banyak, karena di sini potnya hanya ukuran 35, satu genggam kecil seperti ini. Ditabur merata. Ditabur rata seperti ini, lalu disiram jenuh. Jadi cukup satu genggam saja, tidak usah banyak-banyak. Kecuali kalau misalkan medianya lebih besar, itu bisa satu genggam full. Tapi ini cuma setengah genggam saja, itu sudah cukup. Kita contohkan seperti ini, setengah genggam sebegini saja sudah cukup bolo untuk menaikkan pH yang turun. Setelah itu disiram jenuh supaya ini kapurnya itu terserap ke dalam tanah dan nanti pH-nya akan normal. Kemarin pada saat kita pindah media tanam ini tidak kita berikan kapur dolomit. Saya tidak kasih kapur dolomit, dan juga kemungkinan besar karena pH-nya itu asam, itu penyebabnya karena gohenya belum matang. Jadi seperti itu bolo. Tanda-tandanya daun tiba-tiba kuning, rontok. Cara penanganinya hanya menggunakan kapur dolomit atau kapur pertanian sudah sangat cukup. Tidak perlu susah-susah bolo. Dan ini sangat murah, kapur pertanian itu sangat murah bolo. Di toko pertanian atau toko bangunan itu juga ada kapur, beli saja kapur. Oke, itu saja sharing untuk episode kali ini. Ini episode yang sangat singkat untuk menangani pohon anggur yang pH-nya turun. Insya Allah ke depan saya akan menggunakan alat pH meter supaya lebih meyakinkan bolo anggur semuanya. Oke, sekian, terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.